Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, Google itu tidak maha tahu, gitu ya. Yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Google itu sok tahu, tetapi Google itu sangat enak untuk dijadikan tempat bertanya. Tidak seperti orang tua. Kalau kita tanya Google salah, itu nggak pernah Google terus kemudian mengejek. Oh, kowe ora sinau, enggak. Paling mungkin maksudmu tapi tetap dijawab. Nah, begitu anak-anak tanya sama bapaknya, kamu tanya aja udah salah. Itu berarti kamu belum belajar itu ya. Nah, wes lihat dino gak usah takut bapak nih. Kenapa? Musibah, ya. Berkenaan dengan termas itu sejarahnya berkenaan dengan kakek saya, tapi panjang dan ini bukan majelis yang berkenaan dengan hal itu. Karena itu kita fokus pada pembicaraan kita, dan mudah-mudahan majelis kita ini Allah Ta'ala ridhai, Allah Ta'ala karuniakan barokah, sehingga apa yang kita perbincangkan membawa kebaikan, bukan hanya mendatangkan manfaat, karena manfaat tidak selalu membawa maslahat. Khomer itu, miras itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Banyak. Quran sendiri yang bilang, tetapi manfaat itu tidak membawa maslahat. Maslahat itu kebaikan. Kalau membawa maslahat pasti membawa manfaat, tetapi yang membawa manfaat belum tentu membawa maslahat. Ini hal-hal yang kita perlu pahami. Tampaknya sederhana, tapi banyak di antara kita yang istilah-istilah sederhana dalam agama saja, walaupun agama kita sejak kecil, kita masih merasa asing, gitu ya. Dan banyak sekali yang rancu, contohnya silaturahmi. Saya kesini bukan untuk silaturahmi, kenapa? Karena tidak ada hubungan kerabat. Jangankan begitu, saya ke rumah Pak Lek saya Januari lalu 2 kali saya ke rumah Pak Lek saya di Kediri. Itu bukan silaturahmi, kenapa? Karena saya nggak ada konflik dengan Pak Lek saya, hubungan baik-baik, sangat dekat, gitu ya. Nah, silaturahmi itu menyambung kembali hubungan kekerabatan yang hampir terputus. Misalnya, nggak ada konflik tapi sangat jarang ketemu, sampai-sampai mulai nggak kenal. Loh, ini siapa ini, gitu ya. Saya jadi ingat ketika saya nikah, ada teman adik kelas, teman kuliah, dan akrab dengan istri saya. Datanglah ke acara pernikahan saya, karena saya nikah saat masih kuliah dan istri saya juga masih kuliah. Ketika wisuda anak saya baru 3, gitu ya. Nah, datanglah teman ini lalu berbincang-bincang dengan bude saya, asalnya dari mana? Ditanya sama bude saya, apanya ini? Ya di situ kampungnya, kenal dengan ini. Nah, teman saya tanya, lu kok Tepang, kok kenal? Oh iya, itu masih keluarga, saya anaknya. Loh, jadi selama ini akrab tapi ndak kenal, atau ndak tahu kalau itu masih ada hubungan keluarga. Nah, nyambungkan kembali itu namanya silaturahmi. Tetapi hari ini karena orang gagal paham, tidak memahami istilah aslinya, maka ada orang CLBK habis reunian lalu dibentuk grup WA, kemudian menemukan nama, loh kok ada ini, lalu japri-japrian.
Nah, setelah japri-japrian ini mulai gelisah, ini nanti kalau diteruskan bahaya ini, tapi nggak berani memutus. Kenapa? Takut dianggap takut termasuk memutuskan tali silaturahmi, padahal itu merupakan kewajiban, sesuatu yang dapat mengganggu rumah tangga itu, dan ini memang bukan kerabat. Nah, gara-gara gagal paham soal istilah silaturahmi, sekarang malah ada silaturahmi nasional, gitu ya. Nah, itu saya bingung itu, gimana hubungan kekerabatannya dia silaturahmi nasional itu ya. Nah, itu sangat sekedar contoh saja. Stigma itu bagus nggak? Stigma itu bagus nggak? Lihat dulu sebagai istilah sosiologi atau sebagai istilah biologi. Sebagai istilah biologi, stigma itu benang sari. Kalau kita beli za'faron, saffron, maka pilihlah yang dari stigmanya yang baik, yang merah. Itu namanya stigma. Sama halnya karakter. Karena orang rancu akhirnya ada yang mengatakan karakter anak kedua. Itu bukan karakter, itu karakteristik. Bahkan nanti kebiasaan pun menjadi disebut karakter. Rancu, ketika rancu maka apapun istilahnya sama pengertiannya, sama dengan fitrah. Ada yang mengatakan pada saya, Ustaz, gimana menghadapi anak yang fitrahnya kinestetik? Itu bukan fitrah. Loh, tapi gimana? Itu bukan fitrah, gitu ya. Itu oplosan. Oplosan. Jadi terasi enak, saya suka sambal terasi, ya. Cuma kalau di luar saya nggak berani makan sambal karena gobios dia. Lalu dicampur dengan es campur enak, itu ndak enak, ya. Walaupun dua-duanya baik. Memahami tentang keunikan anak itu baik, penting, tetapi mengoplosnya dengan fitrah itu merupakan pintu subhat. Subhat itu apa? Sesuatu yang kalau subhat dalam soal makanan, nah ini juga soal istilah. Subhat dalam makanan artinya ini meragukan iki janjane halal apa haram toh, ini termasuk halal apa haram, maka tinggalkanlah. Tapi subhat dalam soal akidah, subhat dalam soal agama ini ialah sesuatu yang bukan dari agama, bahkan bertentangan, merusak agama, dibenci agama, tetapi disangka sebagai tuntunan dan bahkan anjuran agama. Nah, mengoplos antara contohnya fitrah kinestetik itu merupakan pintu-pintu subhat, sehingga kita menganggap merasa diri semakin taat padahal semakin jauh. Nah, ini hal-hal pokok yang perlu kita pahami sebelum kita berlanjut membahas tentang apa itu fitrah. Dan subhat itu merupakan satu dari dua perusak agama pada diri seseorang. Jadi yang merusak agama pada diri seseorang itu nggak banyak-banyak, cuma dua tok. Yang satu namanya fitnah subhat, kerusakan pada aspek keyakinan. Karena itulah Masya Allah, orang yang mengada-ada tentang Allah dan Rasulnya dosanya lebih besar dibanding syirik. Musyrik itu dosanya tak terampuni, tetapi ada yang lebih besar dosanya dibanding syirik, yakni mengada-ada tentang Allah dan Rasulnya. Nah, cuma ini bukan pembahasan kita. Ini pengantar ilustrasi betapa pentingnya kita memahami istilah dengan tepat. Mut'ah itu boleh enggak? Mut'ah itu boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Lihat dulu. Ini Magetan ini salah satu basisnya wong ngaji gitu kan. Syafi'iyah itu harusnya paham bahwa mut'ah itu gimana dudukannya. Nah, lihat dulu mut'ah itu apa. Menurut istilah yang dalam pembahasan fikih, kalau seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, maka setelah habis masa iddahnya dan harus berpisah, memang sudah tidak kembali lagi, maka si mantan suami ini memberikan hadiah
Jadi pisah ya pisah, tak perlu ada permusuhan di antara kita. Anak dipikirkan bareng-bareng, bapaknya memenuhi tanggung jawabnya. Tapi sebelum itu, sebagai salam perpisahan itu memberikan mut'ah, hadiah untuk memulihkan, mendamaikan, menenteramkan, menyenangkan perasaan mantan istrinya dan keluarganya. Nah, sebagian ulama menghukumi wajib, sebagian menghukumi sunnah. Tetapi ketika ini dimaknai sebagai kawin kontrak, nah itu lain lagi, itu haram. Nah, karena itulah kita perlu memahami mut'ah itu dalam pembahasan tentang talak apa dalam pembahasan tentang nikah, gitu ya. Sama sebutannya itu bisa berbeda. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Oh iya, contoh lagi, berakal. Berakal itu maksudnya gimana? Kalau berakal sebagai kualifikasi seseorang itu bisa menjadi bisa dikenai tanggung jawab, menjadi mukallaf, orang daki-daki, tidak muluk-muluk. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa qauluhum, dan berkatalah mereka, maksudnya Masya Allah ulama-ulama dulu itu ya, walaupun beliau itu orang yang sangat mumpuni, masih sangat berendah hati menyebut dan mereka para ulama, idza aqala sabiyyu, apabila berakal seorang anak itu, idza talama, maksudnya ialah dia sudah bermimpi. Jadi sesederhana itu. Makanya saya heran ada orang mengatakan sudah balik belum akil, iki ngajine nang endi iki? Karena ini adalah istilah agama. Tetapi ada orang-orang pembahasan mengenai berakal itu yang lebih lanjut lagi. Misalnya begini, ada istilah ulil albab, ulil absar dan lain-lain. Itu kualifikasi yang lebih lanjut. Di dalam Al-Quran nanti ada aktsarahum la yaqilun, kebanyakan manusia tidak menggunakan akalnya. Ada zaman disebut sebagai zaman jahiliyah, bukan berarti pada idiot semua, tidak, tetapi mereka tidak berakal dalam makna tidak memiliki kualifikasi karena tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya untuk mengenali Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tidak mendayagunakan akalnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman itu yang pada saat itu sastra mencapai puncaknya. Setiap tahun ada festival sastra di Makkah, orang baca puisi di Ka'bah. Dulu perniagaan mencapai puncaknya. Kemudian ada berbagai macam ilmu-ilmu yang berkembang saat itu, gitu ya. Navigasi itu nggak pakai GPS karena mereka telah memiliki toolsnya, keilmuannya, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Di antara istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang yang saya pahami, ada yang sangat ahli dalam membuat parfum, gitu ya. Yang sekarang aja banyak yang nggak tahu. Padahal itu kalau dari hewan ada dua, ambar dan misk. Kalau ini dalam tanda petik lebih sederhana. Tetapi kalau itu berasal dari tumbuhan, maka prosesnya lebih rumit, lebih kompleks. Tetapi di zaman itu, zaman yang indikator-indikator pengetahuannya itu sudah tinggi, disebut sebagai zaman jahiliyah, gitu ya. Nah, ada yang komplain, loh masa kita maunya anak cuma kayak gitu? Nah, kalau anak belum matang gimana? Bukan begitu. Jika kualifikasi menjadi mukallaf sesederhana itu, sing penting gak gendeng dan gak idiot, bukan bukan majnun dan bukan safi, maka dia sudah menjadi mukallaf. Kapan? Begitu mimpi basah. Artinya apa? Konsekuensinya apa? Artinya kita harus sangat serius, bersungguh-sungguh menyiapkan anak kita. Bersungguh-sungguh menyiapkan anak kita. Mergo apa?
begitu dia mimpi basah atau menstruasi itu umur berapa? Nah, para ulama menyebut bahwa mukallaf itu selambat-lambatnya umur 15 tahun Qamariyah, bukan Samsiyah. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memberi kelonggaran, bukan memberi kelonggaran, beliau berpendapat bahwa itu paling lambat usia 18 tahun. Nah, tetapi selambat-lambatnya itu bukan berarti usia 15 tahun itulah anak-anak kita balik, anak-anak kita menjadi mukallaf. Contoh, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mulai balik umur berapa? 11. Ada lagi? Umur berapa Bunda Aisyah radhiyallahu anha balik? 10, 9. Nah, mari kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika Ibunda Aisyah umurnya 6 tahun. Itu akadnya. Kenapa? Karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha sudah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Orang yang sudah memiliki tamyiz. Ada yang namanya tamyiz? Tamyiz itu apa? Kemampuan membedakan. Saya ulangi lagi, membedakan berarti akalnya berfungsi. Membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Indikatornya dia sudah dapat bersuci dengan sempurna, kemudian membersihkan najis dengan sempurna, sudah bisa. Tetapi bukan berarti kalau indikatornya terpenuhi otomatis dia telah memiliki tamyiz. Masih mumet. Karyawan yang produktif rajin masuk, itu indikatornya rajin masuk. Tapi apakah yang rajin masuk mesti produktif? Tidak. Ada yang rajin masuk tinimbang kena sanksi. Jadi beda di situ ya. Nah, itu kita contoh saja. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 6 tahun karena saat itu sudah mumayyiz. Mulai menjalani kehidupan berumah tangga alias mulai menjalani kehidupan sebagai istri umur berapa? 9 tahun. Kenapa? Karena saat itu sudah balik, sudah mukallaf. Jadi kalau sekarang ini ada guru SDIT kaget muridnya kelas 5 sudah menstruasi, itu bukan barang baru, bukan karena perkembangan zaman. Ket biyen wis ono, mosok sampean lali pas ngaji sulam biyen. Kalau zaman saya dulu masih ada ngaji sulam gitu ya. Biasanya anak SD mulai ngaji sulam gitu ya. Nanti kalau sudah selesai ngaji berikutnya sih dibahas sih podo, cuma lebih kompleks. Maka dulu nggak perlu ada seminar membahas mengkomunikasikan persoalan seksual kepada anak. Kenapa? Arek gak dikandani wis seru. Bukan dari sex education tapi dari fikih. Kakak saya bulan Ramadan mangan singitan nok mburi, anak Eru langsung ngomong, "Mak, lapa sampean singitan, Mak? Kenapa sembunyi-sembunyi?" "Gak popo, Mak, sampean mangan nok ngarep oleh diskon." Dari mana anaknya tahu? Dari ngaji fikih. Lagi. Nah, inilah kita pentingnya tahu. Jadi pada satu sisi kita perlu paham mengenai fitrah itu, pada sisi lain kita juga perlu tahu tahapan-tahapannya, konsekuensi-konsekuensinya, gitu ya. Begitu anak umur 7 tahun batas akhir mumayyiz, apa kewajiban kita? Mulai menyuruh anak untuk sholat, bukan menganjurkan. Nek umur 5 tahun arek dijak, bukan disuruh. Belum boleh nyuruh. Saya harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak saya yang awal durung 7 tahun wis tak kongkon sholat, itu salah.
Sebelum 7 tahun tugas kita ghursul hub, menanamkan kecintaan kepada sholat. Kalau anak memiliki kecintaan, dikongkon gampang, disuruh itu mudah, gitu ya. Tapi kalau anak belum 7 tahun dipaksa, walaupun dengan cara halus, ayo wis, ya wis, ayo sholat, tak tukono es krim wis, ya. Sajane memang rada kepeksa, berhubung ada es krimnya dia berangkat. Ini tetap namanya pemaksaan, cuma corone halus. Pemaksaan itu akan membangkitkan karohah, kebencian, seneng es krim, gak seneng sholate. Tapi ya pemane jeneng nyambut gawe, jadi sholatnya sebagai nyambut gawe untuk dapat es krim, maka akan membangkitkan karohah, kebencian. Bentuk paling ringan namanya wegah, aras-arasen, males, gitu ya. Sehingga kalau mungkin pernah menjumpai sik cilik biyen srewegep, tambah umure tambah males. Padahal seharusnya anak-anak kita itu kalau sudah balik sudah balik, gitu ya. Kalau balik itu jadi ingat lagunya Umi Kulsum. Bagi generasi tua mungkin masih ingat lagunya Umi Kulsum Mesir, dia balik fuadi. Cuma kadang-kadang disetel karo gus-gus iku nok ngene pondok, orang-orang menganggap sebagai lagu ruhani, dia sebagai lagu-lagu religius. Enggak, itu lagu asmara itu ya, karena sampaikanlah isi hatiku. Terus refrennya ta'ala ta'ala, dikira Allah Ta'ala, bukan artinya rinio rinio, kemarilah ta'al kemarilah kemari, ku wong lagune wong kangen gitu ya. Cuma dulu kalau dengar di rumahnya Gus-gus atau Mbah Yai itu nyetel ngono iku, nah rasanya kayak menambah iman dia pada lagu asmara. Ngene iki Masya Allah, tak terus nomane itu ya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Begitu umur 7 tahun dilatih, 10 tahun ditegakkan disiplin. 7 tahun itu masa pendisiplinan, tapi kita belum boleh memukul. Usia 10 tahun itu penegakan disiplin. Dalam soal apa? Dalam soal apa saja, terutama sholat. Bukan berarti mek sholat tok. Maka saya sedih ngene iki mbok gak tahu ngaji, atau karena sudah menyepelekan, menganggap teori-teori parenting lebih penting daripada tuntunan agama ini. Arek umur 10 tahun niku lho, mangan sik didulang. Muga-muga gak ana magetan. Nah zamanku biyen cilik ngono, arek umur 10 tahun liwetan karek apa namanya? Mau liwetan tinggal ngempet kali golek iwak. Dulu ngambil secukupnya, kalau ada kelebihan dikembalikan ke sungai. Ikut zamanku cilik biyen. Nek zaman saiki gak ero aku. Isih ono tagak sing liwetan. Karena sekarang pun nasi liwet ada yang instan. Dia mbok meneh nok kene. Baik saudara-saudara, itu gambaran-gambaran mengenai tahapan-tahapannya yang sekiranya kita melalaikan, maka akan menyebabkan anak-anak kita begitu balik, begitu dia sudah remaja, mereka menjadi orang yang lemah. Kenapa? Karena haknya untuk belajar tidak terpenuhi. Arek umur 10 tahun sepatuan di sepatokno masih dipasangkan oleh orang tua, itu membuat mereka lemah. Karena sesungguhnya sesungguhnya ma'ah bersama, bukan ba'da, bukan sesudah. Al-usri, a single difficulty, satu kesulitan, yusron, kemudahan. Pagi ini sangat spesial buat saya. Kenapa? Saya merasakan kembali suasana militer, karena bapak saya dulu serdadu. Bapak saya lebih suka disebut serdadu itu ya. Dan suatu ketika saya SMP kelas 2 dilibatkan penyambutan infanteri itu, gawa genderong ini ki, gak oleh obah, kira-kira 5 atau 8 km dia. Awalnya geringgingan, sampai akhirnya geringgingan wis entek iku, gak ono geringgingan meneh, gak kerasa lorone, kewaku. Begitu nyampe diturunkan tuh Masya Allah. Tetapi itu bersama satu kesulitan ada kemudahan. Itulah yang melatih kita untuk tangguh.
berat tidak sama dengan derita. Baik, kita mulai. Jadi itu di landscape-nya kita mulai apa itu fitrah. Nanti kalau bulan Ramadan juga banyak salah paham lagi, banyak salah paham, banyak macam-macam gitu ya. Contohnya apa? Ada yang datang, Ustadz, ini kami pertama-tama dari takmir masjid hendak bersilaturahmi. Akunya mikir, kata itu duduk Pak Deku gitu ya. Tapi ya wes lah, itu sudah jadi ungkapan umum. Yang kedua, kita mau berminal aidin gitu ya. Minal aidin ini apa maksudnya ya? Nah, kan minal aidin wal faizin. Itu dari mana? Min, dari. Al aidin. Apa maksudnya? Wong sing balik mudik itu kan. Wal faizin, sukses. Wes, wong itu kalimat itu. Kalimat, beberapa kalimat ya. Karena kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Jumlah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kalimat ya. Jadi kalau kita anti istilah Arab, kukut wis. Rakyat bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab, istirahat bahasa Arab, apa nih? Oke ya. Tak terus nih. Nah, kita bincang kembali tentang fitrah ini. Mudah-mudahan nanti kalau pas Idul Fitri nggak ada lagi yang mengatakan minal aidin wal faizin. Walaupun kalau diterima sebagai yus umuming ngono nggak apa-apa. Apa nggak boleh? Lengkapi. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin, itu baru jadi donga. Atau taqabbalallahu minna wa minkum, itu lebih enak. Habis itu apa? Ada zakat fitrah. Zakat fitrah. Padahal itu adalah zakatul fitri, zakat karena besok sudah nggak puasa, sudah berbuka, gitu ya. Dah. Seluruh istilah fitrah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, sepanjang yang saya tahu, mbok menawa si ono sing agak eru ya, wong saya juga baru sedikit tahunya. Itu seluruhnya berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan agama. Ya. Semuanya. Di dalam beberapa hadis, fitrah itu kata lainnya adalah millah. Dan menggunakan kata ala hadhil millah, di atas millah ini. Penggunaan ala hadhil millah di atas fitrah ini menunjukkan bahwa fitrah itu sesuatu yang sudah jelas, yakni agama ini Islam. Karena itu kalau kita memperlakukannya tidak sesuai dengan tuntunan, bukan mendekatkan, bukan menjaga fitrah. Fitrah itu bersifat bawaan, tapi tidak setiap yang bawaan itu fitrah. Andeng-andeng ya bawaan. Ya. Yang saya sampai sekarang tidak paham kenapa disebut tai lalat. Lawang kadang-kadang tai lalatnya itu lebih gede dibanding lalatnya. Nah, ada beberapa hal yang bersifat fitrah itu. Ada fitrah, ada gharizah, insting. Wong gendeng tetap punya gharizah, tetap punya insting untuk menyelamatkan diri. Orang lihat ular langsung lari. Kenapa? Itu membahayakan keselamatannya. Gitu ya. Tapi kok ada yang lihat ular dia nggak lari karena dia tahu bagaimana menghadapinya, bukan berarti gharizahnya sudah melemah. Kemudian tabiat itu macam-macam dalam Al-Quran dan kita tidak membahas. Contohnya manusia cenderung bersifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, apa mana? Kemudian manusia itu cenderung kikir, pelit. Apakah itu jelek? Jika tidak dididik, diarahkan sesuai dengan fitrahnya, maka ini jelek. Tapi kalau dia dibimbing betul di atas wahyu ini, maka ketika dia hendak berkeluh kesah, dia tidak berkeluh kesah di status WA-nya. Mohon maaf, beberapa kasus perselingkuhan belakangan ini banyak yang bermula dari status WA, bukan lagi status FB. Wallahu a'lam. Kenapa? WA iku sing maca sing padha duwe HP ini, artinya saling kenal.
Ungkapannya sih, iya kalau suaminya penuh tanggung jawab. Sudah. Artinya apa? Lah bojoku. Maka mulai jabrian, ono apa sampean? Nah, cinta lama yang belum kelar bersemi kembali. Iya. Saya itu sebenarnya sudah 10 tahun ini tidak lagi melayani konsultasi perkawinan resminya gitu, tapi si ono ai. Manusia juga memiliki bawaan yang melekat kepadanya seiring dengan perkembangan dirinya, yakni syahwat. Syahwat itu jelek? Enggak. Tetapi potensial untuk menjadi jelek. Perusak agama tadi, pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Manakala syahwat itu lebih berkuasa atas diri seseorang, gitu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Nah, dihiaskan itu apa sih? Orang jadi memandang indah. Artinya sesuatu ini kalau berada dalam koridor yang benar itu rapopo, apik. Dan yang kedua, gak usah dikompori, orang pasti punya keinginan. Coba Dik, kamu pengen gak punya mobil yang bagus gitu? Wah, gak pakai dikompori itu, gak pakai dikompori. Karena itu tugas kita fokus kepada hal-hal yang baik, gitu ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya, gitu ya. Hal-hal yang ditetapkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihiaskan kepada manusia, gak adik dikompori, wis kepingin dewe. Ya. Kalau dulu kuda-kuda pilihan. Nah, sekarang ini kuda-kuda pilihan itu wujudnya bisa bermacam-macam, gitu ya. Tapi kalau kita bisa berkuda, wah ndelok jaran sing gawede dhuwur itu ya lebih menggiurkan dibanding melihat Innova. Tak terus nomane. Jadi saya ingin kasih berita duka sedikit. Kok berita duka? Suatu saat saya mengisi di sebuah sekolah, lalu gurunya itu menyampaikan, anak-anak, hari ini kalian harus bangga. Bangga. Kalian sangat beruntung, nama saya disebut. Lalu menceritakan, beliau ini sudah pergi kemana-mana, naik pesawat. Kalian pengen nggak sering naik pesawat? Wah, enak sekali. Saya nelongso gitu, kayak gurunya dong tahu numpak pesawat. Yang kedua, yang lebih nelongso lagi bukan itu, lu numpak pesawat kok tadi cita-cita itu lo. Sampai waktu aku. Kenapa? Nanti kita bahas di bagian akhir. Pada pokoknya, kalau anak-anak itu himmahnya rendah, cita-cita kok cuma naik pesawat. Wong pramugari kalau naik prai seneng. Apa artinya prai? Gak numpak pesawat. Anak saya dikasih surat edaran dari sekolahnya. Tiba-tiba anak saya bilang, Pak, Bapak mau nggak ngajarin aku berdakwah? Oh Masya Allah nak, Bapak senang sekali. Kamu kok tiba-tiba pengen dakwah, kenapa? Ya kan ini mau ada lomba Pak, nanti kalau aku menang itu dapat hadiahnya uang loh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngene iki mbare cedek ya. Akhir zaman tambah cedek ngene iki. Kenapa? Tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya nanti katsirun khutaba wa qalilun fuqaha. Sing ceramah tambah wakeh walaupun gak ngerti. Jadi kalau saya sering kemana-mana itu bukan hebat. Kenapa? Yang sering kemana-mana itu membahas masalah yang sedikit kepada orang yang banyak. Tapi nek sing ahli ilmu yang punya majelis rutin nak kuno tok kan nang dindi. Wah, iku ilmune luwih luas. Kenapa? Yang dibahas lebih banyak, masih sing ngrungokno luwih titik. Nggih mboten? Aku nang dindi wingi bahas winginane bahas fitrah. Dhisik bahas fitrah. Saiki bahas fitrah meneh. Berarti dibahas apa? Sedikit. Nggone sing akeh. Tak terus namanya. Guru ini mengatakan, kalian pengen gak naik pesawat? Kalian seneng gak? Wah, itu luar biasa. Nelongso aku.
nelongso, karena ini nanti hubungannya dengan himmah, dan himmah itu hubungannya dengan akhlak. Nah, ono arek misalnya lagi lihat foto atau ngomong pacaran, Gus, nggak baik, masih kecil. Ini alasannya alasan tauhid bukan? Bukan. Maka kalau anak itu sudah besar, mulai ngelirik kancane, mulai berpikir untuk pacaran, siapa yang ngajari? Wong tuane. Kalau dia nggak boleh karena masih kecil, mafhum mukhalafahnya gimana? Berarti nek wis gede oleh. Sing mulangi sapa? Sik cilik rokokan. Oh, entenan sik nek wis gede. Karena itu kita tidak boleh menyampaikan dengan alasan-alasan yang bukan alasan tidak baiknya itu. Kita punya uang, ya. Kita punya uang, anak kita minta dibelikan es krim, lalu dengan penuh kelembutan diusap-usap kepalanya, mohon maaf nak ya, bapak nggak punya uang. Karena bapaknya sudah sahdu begitu, anaknya gak teko hatine, dia gak tega. Iya pak, baru saja selesai iya pak, di belakang teriak, Pak, gasnya habis. Oh iya mbak, ambil aja uangnya di situ mbak. Jari anaknya, nomor kali duit. Oh, aku baru saja bertemu dengan seorang laki-laki pendusta. Dia namanya Bapak Kenyong. Nah, hari itu dia mulai belajar. Ternyata laki-laki yang mengusap kepalaku adalah laki-laki yang brengsek. Siapa yang ngajari? Bapak Dewi. Gitu ya. Jadi fitrah itu merupakan kondisi terbaik. Yang menyelisih ialah apa-apa yang kita lakukan terhadap anak itu. Gitu ya. Nah, maka mereka perlu dikawal, kita juga perlu mengawal. Gimana mengawalnya? Tengok surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha. Rumus pertama wedya. Menjadi orang tua itu rumus pertama yang enggak boleh hilang itu takut. Tapi takut itu ada dua kata di dalam An-Nisa ayat 9 tadi. Pertama khosyah, yang kedua khauf. Dalam hubungannya dengan kita sebagai orang tua, khosyah itu adalah rasa takut yang membuat kita berhati-hati, rasa takut yang membuat kita berbenah, rasa takut yang membuat kita waspada. Bukan berarti menjadi orang tua kudu stres bendino. Lapo sih tentara itu bendino latihan. Nah, itu bukan berarti karena besok ada perang, bukan. Bukan, tetapi kita perlu senantiasa meningkatkan kapasitas kita, dan kita perlu senantiasa waspada. Anak kita rajin sholat, ojo bangga dhisik. Kita perlu menyisakan satu pertanyaan. Iki anakku iki lur srewegep sembahyang ini karena memang taat kepada Allah, opo mergo wedi karo aku, atau karena ingin menyenangkan hati saya saja. Ada anak sregep itu karena ingin dapat bonus dari orang tuanya, berarti ini masih lemah. Wal yakhshal ladzina lau taraku, kalau meninggalkan, lau taraku min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, keturunan, dhi'afan, lemah, khafu alaihim, yang mereka takuti nasibnya sepeninggal mereka ini. Khafu alaihim. Jawaban berikutnya adalah falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Takwa itu maknanya apa? Sebagaimana khosyah itu ada khosyah kepada Allah, khauf itu ada khauf kepada Allah, tapi dalam konteks kita sebagai orang tua, khosyah itu rasa takut yang membuat kita berhati-hati, dan rasa takut yang membuat kita senantiasa berbenah. Maka takwa dalam makna asalnya ialah bersungguh-sungguh mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lebih khusus kaitannya sebagai orang tua,
Takwa itu ialah kita bersungguh-sungguh memenuhi segala yang diperintahkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini, memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, memandang tinggi yang dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjauhi segala yang dilarang oleh agama ini, kemudian memandang rendah segala yang dipandang rendah oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau di dalam Al-Quran Allah itu mengabadikan nasihatnya Luqman dengan penghormatan, dengan pemuliaan. Luqman menasihati putranya, ya bunayya, antara lain karena nasihatnya banyak dia, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim, diikuti dengan bayan, penjelasan. Maka sangat tidak patut kalau ada orang tua maupun guru TK atau guru SD menghindari kata jangan karena menganggap tidak sesuai dengan cara kerja otak, sehingga utek lho ngono iku. Menyukai nasihat ini mulai anak kelima, karena itu kalau punya anak jangan cuma 2. Anak pertama masih trial and error, anak kedua masih banyak errornya dia. Mulai anak kedua saya secara sengaja memperbanyak perintah dan larangan. Karena hari ini banyak guru TK maupun SD itu yang menghindari perintah dan larangan. Menghindari perintah kenapa? Karena katanya nggak kreatif. Padahal saya saksikan di beberapa TK di negeri-negeri lain itu ya, arek cilik di Hong Kong. Cuma Hong Kong lagi sepi sekarang karena dampak coronavirus itu ya. Arek cilik itu wis dilarang kalau diperintah. Hi kids, the rule number 1. Anak-anak, aturan nomor 1. Respect each other, hormati satu sama lain. Bukan sepatutnya kita saling menghormati, bukan. Itu perintah. Respect each other. Kalau menginformasikan saling menghormati itu baik, itu namanya informasi. Orang tahu nggak sama dengan tergerak. Dokter yang merokok ada nggak? Ada nggak? Banyak. Kenapa? Mereka cuma tahu, cuma paham, tapi tidak menjadi sikap. Menanamkan sikap dengan apa? Dengan kalimat perintah. Ada yang mengatakan, wah tapi kan kasar. Untuk kasar nggak harus pakai kalimat perintah. Saya dari Jawa Timur pindah ke Jogja karena kuliah. Terbiasa di Mojokerto, Jombang suarane untar, nok Jogja suarane luwih halus, luwih alon gitu ya. Ternyata bukan berarti Jogja itu lebih halus dibanding Mojokerto, gak. Suarane luwih alon. Nek misu ya, nak misuwe, cuma gak kaya wong Surabaya. Tahu puncak marahnya orang Jogja? Sambil mesem, asem gitu ya. Waktu sudah marah sekali itu. Dan saya pernah kaget, bapak-bapak itu ngomong tentang anaknya, saking jengkelnya mungkin anaknya nangis, terus ngomongnya slow, kalem, dan sadis. Ayo wis ben modiar ya wis, kalem tapi sadis. Ini berarti tidak ada lain, gitu ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan kita menjadi lebih mudah memahami perintah itu maupun larangan tidak sama dengan kasar. Suara keras juga tidak sama dengan kasar. Yang jelek apa? Sautul hamir, suara keledai. Suara keledai itu gimana? Itu yang perlu dipahami, bukan sekedar untar. Ada 2 hal yang harus terpenuhi untuk menjadi suara keledai. Pertama, tiba-tiba melengking. Yang kedua, tidak enak didengarkan. Anak minta es krim, dari tadi ngeringit, terus akhirnya bapak jengkel itu kono, sana makan. Nah, itu suara keledai. Tapi suara keras, sementara di sana itu ada rifq ar-rifqu, itu bukanlah kasar. Ketemu konco 15 tahun berpisah, dan ketika bertemu kaget kita, Masya Allah, mimpi apa aku ketemu sampai nok kene. Marah nggak kita? Enggak. Kenapa? Karena di situ ada rifq, gitu ya.
Sebaliknya walaupun suara kita pelan tetapi nggak peduli, bunda, bunda, apa? Gak untar, enak nggak di hati? Enak nggak? Enggak. Hi kids, the rule number 2 dari guru TK. Please quiet, antrilah, no cut in line, jangan memotong barisan. Itu. Hari ini banyak guru TK, guru SD maupun orang tua menghindari 2 kalimat perintah maupun kalimat larangan karena pingin kreatif anaknya. Pernah dengar gitu? Karena katanya otak tidak mengenal kata tidak, tapi HP-nya masih pakai HP Cina, walaupun mereknya merek Amerika. Padahal pendidikan di Cina itu banyak menggunakan perintah maupun larangan. Coba prajurit baris, nek nganggo perintah ya apa? Para jurid sekalian, ini kita waktunya baris berbaris, sebaiknya mempersiapkan diri. Wah, selak dibedil. Nah, fitrah itu tidak sama dengan bakat. Ada beberapa buku yang menarik. Pertama judulnya Talent is Overrated, terus oleh Geoff Colvin. Yang kedua lebih menarik lagi karena ini riset yang sifatnya longitudinal dari banyak orang-orang yang sangat sukses dalam berbagai bidangnya. Judulnya Sudden Genius, adakah kejeniusan mendadak, ditulis oleh Andrew Robinson. Semuanya menunjukkan yang penting itu bukan bakat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bakatnya dalam bidang apa? Syair, puisi. Gurune ngongkon sinau fikih sami'na wa atoknya. Sami'na wa atokna. Watoknya. Berhasil beliau? Masya Allah. Ulama usul fikih terbaik adalah Imam Syafi'i. Saya punya seorang teman tidak pengen jadi dokter sejak kecil, tapi suatu ketika mendengar emaknya itu pengen punya anak jadi dokter, maka dia karena pengen dapat pahala birrul walidain, dia masuk fakultas kedokteran. Gagal berlama-lama karena lulusnya cepat, cum laude, IPK-nya terbaik, dan sempat menjadi direktur sebuah rumah sakit pada usia termuda. Sak Jogja direktur sing umure paling enom ya dhek iku. Ya. Nah, jadi bukan bakat. Nah, Jack Welch latar belakangnya kimia. Masuk menggunakan ijazah sarjana nggak diterima. Akhirnya menggunakan ijazah SMA, masuk sebuah perusahaan kimia. Dia mikir kenapa kok perusahaan nggak banyak berkembang? Oh, manajemennya. Lalu dia belajar manajemen. Dulu nggak senang manajemen, tetapi Jack Welch kemudian dikenal bukan sebagai orang kimia, melainkan sebagai jago manajemen. Terutama dengan teori Six Sigma. Dia pernah menjadi CEO di General Electric. Nah, ini sekedar contoh saja. Sing paling penting itu adalah sebagaimana yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris, bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uka, terhadap semua hal yang bermanfaat bagimu. Ini yang sekarang menjadi tugas kita untuk membentuk anak-anak kita sikap total, tidak mudah berkeluh kesah, all out, bersungguh-sungguh. Jadi hirs ala manfaah, iradah ilal khair, kehendak kepada kebaikan, ya. Kemudian isti'anah, senantiasa memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat itu dia menghindari kata lau seandainya untuk sesuatu yang sudah lewat. Coba kemarin boleh kata lau tapi nggak ada hubungannya dengan andil lau, ya, untuk sesuatu yang sifatnya di masa yang akan datang, tetapi bukan tulul amal. Coba ya seandainya duit dunia akeh, ya, coba seandainya duit akeh tapi hanya diangen-angen tok, tulul amal. Itu salah satu penyakit. Anak-anak kita sering berlau, artinya berandai-andai, tetapi tulul amal, wah coba kalau kita bisa gini nak ya,
maka jiwanya akan lemah, daya juangnya akan tinggi, mudah baperan, konconin duwe HPD gak, dia sudah cenderung mudah rapuh gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai masuki dalil-dalil mengenai fitrah. Nah, nggih nderekaken fi amanillah ma'assalamah. Tak terus maneh, dalil yang paling umum adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setelah itu disebut siapa? Fa abawahu, duduk gurune. Maka kedua orang tuanya, guru all out di sekolah, orang tuanya mementahkan, langsung hambar. Gurune gak tepat titik, misalnya ada salahnya, ada khilafnya, atau pas atine anak sing kurang cocok, wadul nang bapak nih. Itu bedanya. Dulu anak lapor kepada orang tua, melaporkan gurunya, wah isok musibah. Kenapa? Tambah diuring-uring karo wong tuane. Lah kon iku lapo ae? Kok gurumu sampai kaya ngono iku? Sekarang ini banyak orang tua keminter tapi gak gelem didik dhewe. Begitu anak lapor kepada orang tuanya, jadi orang tuanya, gurumu gak tepak, gurumu gak tegas. Anak pun merasa senang, kenapa? Didukung. Tapi habis itu mikir, wes guruku gak tegas, kok aku dijerumuskan nang kono ya. Maka anak belajar tidak percaya pada gurunya dan tidak percaya kepada orang tuanya, karena orang tuanya cukup kejam menjerumuskan anaknya di sekolah yang nggak baik. Iya enggak? Banyak kasus-kasus begitu. Saya jadi ingat, saya dulu pernah berkecimpung di SDIT gitu ya. Ada wali murid, walaupun bukan aktif tiap hari begitu, ini Masya Allah pendidikannya tinggi, anaknya sebenarnya masalahnya nggak berat-berat amat, tetapi wali muridnya ini keminter. Dia memang pinter, kandidat doktor, guru-gurunya kan nggak ada yang doktor. Nah karena keminter, itu nggak bener gurumu itu. Lo nek gak bener, mari duduk bersama, tunjukkan sing bener iki ya apa. Karena anaknya itu bukan dokter, anak kan masih SD. Akhirnya anaknya itu kita kembalikan kepada orang tuanya. Berhubung kami ini nggak sesuai, nggak level untuk bapak, maka kembalikan, bapak lebih paham bagaimana mendidik. Muring-muring. Anak akhirnya dipindah, tapi anak nggak betah, pingin balik lagi ke situ. Orang tua, mohon maaf, orang tua sing keminter bukan berarti guru mesti bener, ndak. Wong yang maksumanya Kanjeng Nabi. Itu lebih merepotkan, walaupun masalah anaknya nggak seberapa. Sebaliknya ada anak masuk hari pertama wis nekak kancane. Ya. Nah, tetapi orang tuanya kooperatif, maka masalahnya lebih mudah diselesaikan. Padahal bendino di hari-hari awal yo nekak, yo ngampeleng kancane dan macam-macam itu, tetapi ini lebih mudah diselesaikan ketika tim guru datang ke rumah orang tuanya, disambut dengan sangat baik dan pulang disangoni sabuk. Untuk apa? Untuk mukul anaknya. Oh berarti ki anak bendinane yo wedang gulone ya iki. Dan memang diciptakan pagi itu kalau membangunkan bukan nak, ayo nak, tapi langsung ayo. Lambat sedikit sabuk tar gitu ya. Ternyata masalah yang sangat berat seperti itu, ngamuan, lebih mudah diatasi dibanding masalah yang lebih ringan tapi orang tuanya keminter, rumangsa luwih ngerti, walaupun kita tahu orang tuanya memang berpendidikan. Nah, apa nggak boleh orang tua ngasih masukan? Oh sangat baik, tapi kalau kita bercermin pada sekolah-sekolah di Singapura misalnya, maka nanti bisa yayasan maupun kepala sekolah bikin forum. Misalnya ada orang tua yang merasa ada unek-unek, ketemu langsung dengan kepala sekolah dan tim intinya. Muring-muring nak kunu, tapi nggak depan anak, gitu ya.
Itu contoh saja. Kembali lagi jadi fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, bukan TV. TV itu berbahaya enggak? Enggak berbahaya selama enggak dihidupkan. Loh betul, HP ini tidak ada mandorotnya sama sekali selama enggak dipakai. Selama enggak dipakai. Tetapi kalau anak mau pakai, maka kita perlu siapkan jiwa mereka. Arek cuma gak oleh nyekel HP tok, itu tidak sama dengan anak mampu memilah mana yang baik, gitu ya. Kemampuan mengendalikan tidak sama dengan ketidakmampuan memegang HP. Gak dikei HP tapi gak disiapkan, maka begitu lihat HP temannya kalap dia. Fa bawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi au yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasranihi, menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dalam hadis yang lain, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi wa yusyarrikanihi. Redaksinya beda tapi selalu yang disebut di awal adalah Yahudi. Yahudi itu bermakna memang menjadi pemeluk agama Yahudi, atau karena Yahudi itu adalah agama eksklusif hanya bagi orang yang rasnya Yahudi, orang itu mungkin agamanya tetap Islam tetapi caranya beriman, caranya berkeyakinan seperti orang Yahudi. Gimana orang Yahudi itu? Antara lain sifatnya ya'rifunal haq tsumma tarak, dia mengenal kebenaran tapi setelah itu ditinggalkan. Ini gak cocok ditinggal, ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yusyarrikanihi. Dalam hadis yang lain kita lihat dalam keadaan yang berbeda, ya. Saya harus mempercepat, ini tidak saya bahas berpanjang-panjang agar nanti ada kesempatan bagi kita untuk berbincang, berdialog itu. Jadi selama anak itu masih di atas fitrah, maka dia lebih mudah tergerak kepada kebaikan. Tadi yang belum dibahas adalah surat An-Nisa ayat 9 bagian akhirnya. Kan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi rumus penting menjadi orang tua bagian ketiga ialah gak oleh goroh. Bahkan bukan cuma bohong, karena qaulan sadida itu bukan sekedar jujur. Yaqulu qaulan sadida, di dalamnya terkandung beberapa makna. Artinya bukan bermacam-macam makna. Di dalam qaulan sadida itu ada beberapa unsur. Pertama, langsung kepada masalah, to the point, gak bulet-bulet gitu. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tidak mengandung kebohongan. Ada perkataan yang tidak terhitung dusta tetapi bukan qaulan sadida. Contoh, ono wong muring-muring nggawa celurit langsung takut, sampean ro wong emang iki nek tak kandhani, wah bubrah, ini bisa terjadi pembunuhan. Lalu kita ini bergeser sedikit, misalnya takoni, sampean ro wong emang, dan kita melihat, terus kita geser, sik sapa? Kita bergeser, sampean ro sebut jenenge, aku mulai nok kene mang lho, gak ndelok belas. Semenjak saya di sini saya tidak melihatnya. Iku mono gak goro, itu tidak bohong, tapi itu bukan qaulan sadida, gitu ya. Nah, menariknya kalau kepada anak lho, awak dhewe gak oleh ngono iku. Ana daya, waduh nagih utang iki, terus awak dhewe metu. Nanti kalau bapak sudah keluar, bilangin ya, bapak keluar. Ya memang metu, gak bejo, tetapi itu mengandung
itu menutupi kebenaran. Kemudian berikutnya ialah kandungannya ialah mau mengakui kesalahan. Awak dewi iki gak tahu awak dewi ini kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, iku lumrah. Sing gak lumrah kalau kita menikmati kesalahan. Nah, kita mau mengakui, berani mengakui di hadapan anak kita, tapi bukan untuk membela diri, dalam rangka berbenah. Kemudian yang berikutnya lagi ialah berani meminta maaf kepada anak. Suatu hari saya pulang, istri saya itu sukanya bikin kue. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada hubungannya dengan pekerjaan orang tuanya? Jadi abahnya istri saya itu dulu punya toko, jualannya bahan-bahan kue. Kakaknya punya toko yang besar, ada 2 tokonya yang besar, dua-duanya jualan bahan kue. Yang satu kemudian dikasihkan kepada anaknya. Jadi kiri kanan tuh akrab dengan bahan kue. Rumahnya sebagian tempatnya dijadikan sebagai gudang untuk bahan-bahan kue. Jadi dia akrab dengan bahan-bahan kue itu, hobi bikin kue. Suatu siang saya datang, belum nyampe dapur, itu saya masih di dapur, di ruang tamu. Ambune, masya Allah, saya langsung ke dapur njupuk ngene, plek. Orang lapar itu lebih mudah merasa nikmat, gitu ya. Wong kadang-kadang suara lenengnya dikira sego gorengan. Kalau udah lapar lagi tuh, wah, saya ngambil plek ini, mau saya masukkan, belum sampai saya makan, anak saya mengatakan, kok bapak makannya sambil berdiri? Belum makan. Tetapi faktanya adalah saya memang mau makan, ngadeg. Walaupun saya tidak menyengajanya untuk ngadeg, karena spontan aja. Nah, maka kalau saya mengatakan, wah, kan bapak belum duduk aja, itu berarti kita tidak berbicara dengan qaulan sadida, karena ini menutup-nutupi kebenaran bahwa sakjane ya aku iki mang ya jeneng ngono iku, gitu ya. Lalu apa yang perlu diucapkan? Apa yang diucapkan? Kita harus mengakui dan berterima kasih. Masya Allah nak, jazakumullah khairan katsiran. Kamu sudah mengingatkan bapak nak, tadi bapak hampir lupa. Kalau tidak kamu ingatkan, bapak makannya berdiri. Jadi di sini mengingatkan, gitu ya. Karena di antara perusak fitrah adalah dusta. Enggak, bapak kan baru ngambil, belum duduk. Nah, anaknya lah kata-kata ini mah yo ngadeg sampean. Hilanglah kepercayaan anak kepada kita. Jadi lisan itu pintu utama. Ada 3 titik tonggak perubahan fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berhubungan dengan lisan. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, hatta yu'abbira anhu lisanuhu, hatta yubayyina anhu lisanuhu. Nah, kita tidak dapat membahas keseluruhan, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas sekilas.